Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, pagi ini kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Sebelum kita mulai belajar, ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya itu pegang apa yang saya bilang, jangan pegang apa yang saya sebut. Saya pegang. Jadi misalnya saya bilang mulut, pegang mulut, tapi saya megangnya hidung. Berarti sesuai yang dibilang, bukan sesuai dengan yang dipegang. Yang salah berdiri. Iya no. Coba dulu ya, coba. Hidung. Lo telat kabeh. Ojek telat. Kuping. Kepala. Ya merem kabeh. Wes. Jadi pengertian sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dan mutlak dimiliki oleh Allah, serta mustahil Allah tidak memilikinya. Jadi sifat wajib ini pasti ada pada Allah, tapi belum tentu ada pada manusia atau makhluk-makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kesempurnaan yang tidak terbatas, tidak berubah dan tidak bergantung pada siapapun. Jadi Allah itu tidak mungkin bergantung pada makhluknya, tetapi makhluknya bergantung kepada Allah. Di sini ada pembagian sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini sifat yang menunjukkan hakikat keberadaan Allah. Sifat ini hanya satu, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Yang berarti Allah pasti ada dan keberadaannya tidak tergantung pada apapun. Yang kedua itu sifat salbiyah. Sifat adalah sifat yang meniadakan segala kekurangan dari Allah. Sifat ini menjelaskan bahwa Allah sempurna, tidak sama dengan makhluk, tidak bergantung pada siapapun, dan tidak memiliki awal maupun akhir. Jadi sifat salbiyah ini menunjukkan Allah ini sempurna, nggak sama dengan makhluknya. Jadi nggak ada yang kalau Allah itu berupa dengan makhluknya atau sama. Dan Allah ini tidak memiliki awal maupun akhir. Sifat ma'ani yaitu sifat yang menunjukkan kesempurnaan yang melekat pada Allah, seperti berkuasa, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berfirman. Jadi yang berfirman itu hanya Allah. Kalau ada manusia yang berfirman berarti sesat. Selanjutnya itu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang merupakan penegasan dari sifat ma'ani, yaitu sifat hasil atau konsekuensi dari sifat ma'ani. Contohnya, karena Allah memiliki sifat kudrah, berkuasa, maka Allah disebut qadiran, maha kuasa. Jadi sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kita nyanyi bersama-sama. Wujud kidam bako Qiyamuhum binafsihi wada yang kudrat irada ilmun hayan sama muridan aliman hayan samian
basiran mutakalliman. Yang pertama itu wujud, artinya ada. Jadi Allah ini ada. Bukti Allah itu adalah alam semesta ini. Yang kedua yaitu kidam, terdahulu. Jadi Allah ini berdiri sendiri tanpa ada yang membantu atau yang menciptakan Allah. Baka adalah kekal. Jadi Allah ini kekal, tidak akan pernah binasa. Selanjutnya itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari makhluknya. Jadi Allah ini nggak pernah sama dengan makhluknya, mau itu binatang, hewan, jin, tumbuhan, ataupun malaikat sekalipun. Selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah ini berdiri sendiri, nggak ada yang berdiriin. Badaniyah, yaitu Allah ini Maha Esa. Maha Esa itu satu ya, nggak ada Tuhan yang dua, Tuhan tiga, nggak ada. Selanjutnya itu kudrat, Maha Kuasa. Selanjutnya iradat, Maha berkehendak. Jadi Allah ini berkehendak sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Selanjutnya itu ilmun, Allah Maha mengetahui. Hayat, Allah itu Maha hidup. Sama, Maha mendengar. Basar, Maha melihat. Kalam, Maha berkata-kata atau berfirman. Qadiran itu Maha kuasa. Muridan, Maha berkehendak. Dan seterusnya. Ya mungkin tadi kita udah belajar dari sifat Allah. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Apa itu sifat wajib bagi Allah? Yang pasti ada dan mutlak dimiliki oleh Allah. Ada berapa tadi sifat-sifat wajib? Pintar. Mungkin hari ini cukup sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.